Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita doakan sekaligus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mat Nasir. Kiranya Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, dan Allah angkat penyakitnya sehingga kita semua dapat mengambil manfaat dari guru kita. Dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Soleh, dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Fauzi, dan seluruh jamaah yang insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaufa tabki la mahalata in kana laka qalbun yafqahu wa aqlun yaqilu wa in lam yakun laka syai'un min dzalika fa'dud nafsaka bil an'ami sa'imati fil mara'i wal bahaimir ra'i'ati fil kala'i. Wa innallaha ta'ala innama khaqaba ahlal qulubi wa dzakarahumullah wa qala ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Shadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu, agar kita itu bisa menangis karena Allah, salah satunya adalah dengan cara memahami, mengingat tentang kejadian akhirat, dari siksa kubur, ya, dari alam barzakh. Pokoknya kita ingat-ingat itu, ya, satu itu. Nah, bagaimana kalau memang tidak ada? Orang tidak akan pernah paham tentang bagaimana terjadinya kiamat. In kana laka qalbun yafqahu, ketika ada di dalam diri Anda itu qalbun yafqahu, hati yang mengerti, yang memahami. Jadi orang yang bisa menangis karena Allah, memahami semua yang terjadi saat kiamat, itu nggak bakalan dia paham kalau di dalam hatinya itu dia tidak mempunyai hati yang paham. Jadi kita ini harus ada kode perbedaan antara tahu dan paham. Orang yang berilmu itu artinya orang yang tahu. Tetapi orang yang tahu ini nggak bakalan cukup kalau kita nggak paham. Nah, orang yang paham ini sulit. Hanya sering guru itu bukannya mengajar tapi mendidik. Kalau mengajar itu hanya dia mentransfer ilmu pengetahuan, dia sampaikan, selesai. Tapi kalau mendidik, makanya at-tarbiyah wa ta'lim, mendidik. Kalau mendidik itu memperhatikan, nggak hanya dia transfer ilmu, ngasih ilmu, tapi juga dia memperhatikan perilakunya, tepat apa enggak, sholatnya, kalau kegiatan di sekolah itu semua dilihat, diperhatikan. Jadi kalau ada guru sifatnya bodo amat, yang penting gua ngajar, nah itu berarti baru ngajar. Kalau orang ngajar masih apa aja bisa, tapi mendidik itu sulit. Kalau mendidik itu sama kita at-tarbiyah itu mendidik, memelihara. Kita memelihara ikan, gak cukup dia hidup enggak, tapi kita perhatikan makanannya tumbuh apa enggak nih ikan, itu namanya, makanya at-tarbiyah, murabbi, yang mendidik, yang memelihara. Memelihara, kita memelihara ikan kan begitu. At-tarbiyah mendidik berarti dia memelihara. Selama siswa itu berada di lingkungan sekolah, dia pelihara, jaga semuanya. Jangan sampai ada penyimpangan, jangan sampai ada kesalahan. Nah, ini juga berlaku bagi guru, nggak bakalan dia bisa mampu mendidik segala macam itu kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Jadi memang kuncinya ibda binafsik, ya. Jangan sampai kita nyuruh bocah sholat berjamaah, dia nggak sholat berjamaah. Lah,
Anak-anak mah nggak bakalan protes, cuman nandain aja, lagi juga kagak sholat berjamaah. Jadi memang kuncinya itu di kita. Selama kita itu mampu, ya, ini yang dimaksud dengan punya hati dan hatinya dia paham. Berapa banyak orang yang nggak paham? Kalau ngerti mah, kalau tahu nggak tahu. Tahu nggak sholat berjamaah wajib, pahalanya berjamaah, tahu semuanya. Bahkan hafal ayatnya. Cuman dia nggak paham, nggak ngerti. Jadi bagi orang yang tahu tapi dia tidak sampai melaksanakan, berarti itu orang belum paham. Punya hati tapi dia nggak paham. Punya ilmu tapi nggak paham. Tahu doang, nggak paham itu berarti. Itu bedanya itu. Jadi orang kalau sudah paham maknanya, dia sudah melaksanakan, berada di dalam, dia melaksanakan. Kalau ngajar teori semuanya bisa. Di sholat begini, ya, tapi kita belum tentu paham. Orang yang sholat 5 waktu, ada orang yang hanya sekedar tahu ini syarat, ini rukun, tapi dia belum paham. Pahamnya bagaimana? Orang yang paham tentang sholat berarti sejak dia wudhu, usolli terus, dia terus memahami itu. Berusaha lah setidaknya. Jadi orang kalau juga misalnya masih menyalahkan orang, ya, itu juga belum paham. Jadi kita itu, kalau saya pribadi itu nggak terlalu ini. Kayak mohon maaf, meletakkan tangan di sini aja ada 6 macam. Makanya kalau bagi saya mah, nih, mau dari atas apa dari bawah di sini, ya kan? Satu. Syafi'i ada 2 versi, yang satu di tengah di sini, yang satu agak ke sini. Makanya kalau ada orang begini, dia memang ada. Syafi'i ada 2 di tengah biasa, terus agak ke sini yang satu. Makanya ada orang yang begini. Yang penting ada dasarnya. Yang ketiga di bawah pusar. 1, 2, 3 di pusar pas, 4, 5, 6 lepas. Itu Imam Malik yang lepas tuh. Usolli Allahu Akbar, langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin, enggak baca bismillah. Imam Malik enggak baca bismillah. Jadi ini lepas. Tuh adanya di Maroko kalau Imam Malik. Jadi enggak pakai lepas tangan. Jadi meletakkan tangannya ada 6 tempat. Jadi kalau ada orang begini, ya enggak usah pakai ada dasarnya, ya. Yang penting jangan di bawah ini, ya, atau gimana gitu, ya, lepas aja, nah di leher, nggak ada dasarnya tuh, baru kita tegur. Selama itu nggak keluar dari 4 madhab, maka kita tidak boleh saling menyalahkan, jangan, nggak boleh, ya. Yang penting nggak keluar dari 4 madhab. Ya, itu meletakkan tangan aja, belum doa iftitah. Doa iftitah itu macam-macam, ya. Kita aja. Jadi kalau ada orang misalnya alhamdulillah hamdan syakiran mubarakan fi, ada dasarnya. Bisa lagi cukup dengan yang sering kita baca, inni wajjahtu wajhiya, 9 macam bacaan doa iftitah itu 9 macam. Nah itu orang yang memahami begitu, jadi tidak langsung menyalahkan, ya. Yang kedua, aklun yakilu, akal yang dipergunakan, akal yakilu yang mengerti, maksudnya punya akal dan itu kita pergunakan akalnya. Banyak orang yang punya akal tapi tidak mampu menggunakan akal itu. Makanya Al-Quran itu banyak ujungnya itu afala taqilun, afala tatadabbarun, itu untuk berpikir. Jadi kalau orang yang memahami, memikirkan sesuatu, dipikir. Jadi kita hidup, ya, kalau orang yang mikir, kita hidup cuma sekali, ya, apalagi sudah berumur. Sampai gini hari juga kita begitu berganti tahun, sikapnya masih begini aja, gak ada perubahan. Tapi kalau orang yang mikir kan, laki-laki memang berpikir, ya, berpikirnya ke depan.
Perbedaannya ya beda dengan perempuan. Kalau perempuan mah langsung saat itu juga dikeluarkan apa emosi. Kalau laki-laki mah ya laki-laki mah. Nah, orang yang berpikir menggunakan akalnya, makanya di dalam Al-Quran itu walau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna nasma'u, jikalau kami semua mendengar, aw naqilu atau menggunakan akalnya, ma kunna min ashabis sa'ir, saya nggak bakalan masuk ke dalam neraka sa'ir. Seandainya kita ini dengerin aja di dunia ini, dengerin kalau ada orang tua nasihat, dengerin kalau ada guru memberikan nasihat, dengerin aja. Yang kedua nggak cukup awanakilu, gunakan akalnya. Insya Allah kita nggak bakalan masuk ke neraka sa'ir. Ma'unna fi ashabis sa'ir. Dalam Al-Quran. Jadi menggunakan akal itu penting, pergunakan. Jadi jangan sekali-kali kita itu berbicara kalau berbicara itu nggak baik. Ya. Nah, orang kalau yang menggunakan akal, insya Allah dia tidak akan pernah nggak bakalan mampu menangis kepada Allah kalau tidak punya dua ini, hati yang mengerti, faham, akal yang dipergunakan. Selama itu nggak dipakai, nggak bakalan. Nasihat dari siapapun keluarnya, nggak bakalan dipakai. Nggak. Jadi bukan isinya. Jadi kalau selama ini masih ada orang yang masih juga belum sholat, ya, masih juga belum berubah, itu berarti belum mempunyai hati yang mengerti dan akal yang dipergunakan. Akalnya masih sehat, ya, tapi tidak dipergunakan. Lebih parah lagi digambarkan begini. Fa in lam yakul lahu syai'un, jika tidak ada sesuatu dari dua itu, apa caranya? Fa'dud nafsaka, maka hitunglah dirimu fil an'ami, di dalam binatang-binatang ternak yang berada di rumput, wal bahaimir ra'i'ah, dan binatang-binatang yang sedang berumput, fil kalai, di dalam tempat rumput. Jadi digambarkan di sini itu ibaratnya binatang. Apa bedanya? Ya. Manusia itu kan lahir terus berkembang, anak, remaja, tua sampai tua, meninggal, selesai. Kerjaannya kan cuma makan aja. Apa bedanya dengan anak kambing? Bedanya dengan anak kerbau? Lahir, makan terus, gede, potong, selesai. Jadi orang yang selama ini hatinya tidak dipakai, akalnya tidak dipakai, sama dengan binatang. Jadi ibaratnya menganggapnya itu udah selesai, kita jadi tanah. Padahal tidak. Kita ini perjalanannya masih jauh. Dari alam rahim, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, nanti terakhir ke akhirat. Masih jauh kita. Di padang mahsyar aja nanti itu 40 tahun. Ngumpul di situ. Di padang mahsyar 40 tahun. Seumur kita. Dan sekarang kita umurnya sudah mulai terasa pendek, ya. Setahun aja udah mulai serasa satu bulan menjadi 1 minggu, 1 minggu berasa 1 hari, 1 hari berasa 1 jam, 1 jam. Luar biasa. Dan itu ciri daripada kiamat. Orang tua kita, guru-guru kita yang sekarang ini sudah rahmatullah, itu sudah dalam barzah, itu sudah mendapatkan kenikmatan, dia tergantung amal. Ada yang saat detik mulai dia meninggal, dicabut nyawanya, setelah ditanya oleh malaikat, apa kata malaikat? Num kanaumil arus, tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Tidur pengantin itu kan maunya malam aja yang dia, berasanya cepet. Nanti dibangkitkan udah kiamat. Loh, udah kiamat padahal ribuan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Nggak berasa. Gak ketemu lagi tuh barzah seperti apa, nikmat. Kalau selamat menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir. Jadi memang saat kita mau dicabut nyawanya itu malaikat
membawa satu bejana, satu nampan dengan satu kain yang putih yang terbuat dari emas, diambillah itu nyawa kita, diangkat naik ke langit. Di langit itulah baru ditanya, dibanggakan oleh malaikat, disambut oleh malaikat. Oh ini ya ruhnya yang dulu kita bangga-banggakan, dibanggakan oleh Allah ini. Bagaimana dibanggakan oleh Allah? Hadir seperti ini salah satunya dibanggakan oleh Allah. Ya, duduk dalam satu tempat, fi majlisin, duduk dalam satu tempat sekelompok orang, di dalamnya dibacakan Al-Quran, terus mempelajari isi Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, turun rahmat Allah, turun para malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat, sehingga saat itu diangkat ruhnya, dikenal. Wah ini yang dulu kita bangga-banggakan oleh Allah, dibawa, dikenal di langit. Berapa banyak orang yang di dunianya nggak dikenal, tapi dikenal oleh makhluk langit. Berapa banyak di dunianya dikenal, semua manusia kenal, tapi penduduk langit nggak kenal. Banyak di dunia dikenal, ya terkenal, tapi penduduk langit nggak kenal. Nah kita maunya di dunia dikenal, di langit juga dikenal. Apa kata Allah? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala innama khotoba, sesungguhnya dia itu mengajak bicara kepada ahlal qulub, ahli hati. Jadi Allah di dalam Al-Quran itu berbicara dengan ahli hati yang mempunyai hati yang dipergunakan. Jadi percuma Al-Quran itu dibaca, difahami kalau kita itu nggak masuk kepada ahli hati. Artinya orang yang menggunakan hatinya. Selama kita tidak paham, tidak menggunakan hatinya, maka nggak bakalan. Maaf, sering orang dalam tradisi pesantren, seorang guru, seorang kiai yang memang gak digaji, maaf, dia menyampaikan kepada santrinya itu nggak ada motivasi apa, tulus, santri cepat paham. Kenapa? Dari hati. Dari hati. Beda kalau kita kasih privat, ditarget satu pertemuan sekian ratus ribu, lain motivasinya, sampainya juga beda. Motivasinya ada niat, kan gitu ya, ada gajinya, ya, ada honornya, kan gitu ya. Tapi makanya guru-guru barokah dulu tuh begitu, pesantren. Guru saya ngaji, guru ngaji. Ya Allah, dulu kita masih lampunya lampu tempel doang. Paling buat beli minyak doang, gurunya nggak tahu-tahu. Ngajarin, alhamdulillah jadi. Lah, ya, jadi keberkahannya itu sudah mulai beda. Ya. Pendidikannya tinggi, tapi keberkahannya beda. Lulus sarjana, ya kadang-kadang tentang bahasa Arab, ya, tapi kadang-kadang nggak bisa, nggak paham. Kalau dulu begitu, ya, walaupun itu lulusan pesantren, kayak saya datang ke sini kan lulusan pesantren, belum kuliah, ya. Belum kuliah. Kenapa? Mungkin barokah dari guru, keberkahan guru, gitu. Apalagi sekarang dengan apa namanya, di formal ya udah beda sekarang mah, nggak boleh macam-macam, anak potong rambut aja nggak boleh, ada pasalnya itu, ya. Sekarang begitu, ngebotakin itu jangan macam-macam, sekarang mah nggak boleh. Lah kita mah dulu dilempar pakai penghapus yang kayu, bukan ini lagi, di pakai penggaris yang kayu. Lah sekarang mah nggak bisa begitu. Kena pasal. Jadi guru harus paham itu, ada undang-undangnya harus dibaca, jangan samain dengan guru yang dulu. Nah, jadi al-qasam'a atau menyampaikan, ya, menyampaikan as-sam'a
itu pendengaran, wa huwa syahidun, dan dia itu dapat menyaksikan. Jadi orang kalau saat dia cuma mendengar, ya, saya sering sampaikan bahwa ketika ada seorang misalnya hanya menyampaikan dan mampu mendengar, ya, itu tidak sampai melaksanakan, itu hanya keluar. Kalau menurut penelitian, ya, orang itu mampu menyerap apa yang disampaikan oleh guru itu hanya 20%, sisanya itu keluar. Makanya jangan lama-lama, ya, nyampein itu paling banyak banget 20% masuk, tapi sisanya itu, ya. Jadi gak usah banyak-banyak ngomong. Makanya kita ngaji gak usah lama-lama, udah Isya tutup aja selesai. Yang penting kita berjamaah, ya kayak dapat keuntungan 4 yang rahmat Allah, terus turun ketenangan, dan itu merupakan luar biasa untuk bekal mati. Disaksikan sekarang. Apa yang dikerjakan pada malam minggu? Hadir di majelis, enggak hitung menitnya, itu sudah dicatat. Itu buat bekal kita. Mau paham ke mau kagak, mau bawa kitab ke mau kagak, itu sudah menjadi catatan buat bekal. Ini mas sekali-kali nggak ada. Setahun cuma contreng, hadir sekali. Dan pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan, ya, orang yang meninggal itu saat ditarik itu sudah ada ilmiahnya, ya kan? Orang mati suri, begitu ketemu dengan alam yang terang, itu dengan sekejap semua amal perbuatannya itu kelihatan semua. Jangan pakai pikir, kok bisa ingat? Iya, Allah yang ngatur, bukan kita. Allah yang ngatur. Kita diberi otak, ya kan? Kalau kita nggak mungkin, tapi saat itu Allah berikan, ingat semua. Oke. Wa qala ta'ala fi kitab, wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab fi ghairi mawdi'in wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bisa menuntut ilmu untuk memperbanyak catatan-catatan kita untuk bekal mati. Ngaji mah di mana aja sama, ya, sama di mana aja. Ngaji yang penting catatan kita itu untuk bekal kita mati. Oke, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya karim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.